Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah silaturahim DPMUI Kabupaten ke Kecamatan Sukodono. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad MA, Ketua DPMUI Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Camat Sukodono dan Ibu Sekjam. Yang kami hormati segenap undangan, Bapak DPR Kabupaten Sidoarjo, Bapak Kepala Kaulah, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, hadirin hadirat yang berbahagia. Sungguh pada kesempatan ini adalah kesempatan yang betul-betul mudah-mudahan kesempatan yang membawa keberkahan buat kita, ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan, ziyadatul sakin wa sa'adah, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan buat kita. Ada dua hal yang diamanahkan ke saya, yaitu menyampaikan tentang visi misi Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI. Tidak boleh dibaca dengan MUI. Kalau Yai Abdul Somad, MUI itu adalah moi molek atau merangsang. Jadi tidak boleh disebut MUI, tapi MUI. Apa visinya? Visinya sangat jelas, adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang melimpah ruah dengan kebaikannya, dan Allah pun akan senantiasa membentangkan ampunannya. Tujuannya adalah menuju masyarakat yang berkualitas, khairul ummah, demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin, izzul Islam wal muslimin, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi atau cerminan atau penanaman dari rahmat bagi alam semesta dalam rangkaian Islam yang rahmatan lil alamin. Visi ini sangat sesuai dengan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, yaitu tentang RPJMN, Rencana Program Jangka Menengah Nasional. Di poin ada satu namanya prioritas utama. Apa prioritas utama? Adalah memperkuat moderasi beragama. Moderasi beragama dalam bahasa Al-Quran adalah Islam wasati, bangsa wasatiyah yang moderat. Apa itu yang moderat? Adalah bagaimana dalam visi ini mampu mewujudkan bagaimana seluruh komponen anak bangsa ini tanpa kecuali, dengan berbeda suku, agama, ras, dan adat istiadat, memiliki cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama. Karena bagaimanapun juga negeri tercinta ini mempunyai tingkat multikultur yang sangat tinggi. Kalau kemudian masing-masing merasa adalah dirinya paling hebat, dirinya yang merasa sebagai pemegang kunci surga, maka tentu yang lain adalah kontra dan sebagainya. Maka dalam kaitan ini, visi ini adalah bagaimana secara internal kita sebagai umat Islam, bahwa di dalam diri kita ada inna dina indallahil Islam, agama yang Allah ridha adalah Islam. Tapi secara eksternum kita ini tetap dalam rangka apa?
dalam rangka mampu untuk bagaimana kita mempraktekkan kehidupan beragama dalam kehidupan bersama, yang keseluruhannya itu adalah mampu memanifestasikan atau mengejawantahkan esensi ajaran agama. Esensi ajaran agama inilah yang kita ambil. Maka Islam rahmatan lil alamin, bagaimana Islam ini adalah kita secara eksternal kita ambil esensi ajaran agama, sehingga dalam hal ini bisa berdampingan tanpa menyakiti, karena berdakwah itu adalah mengundang bukan menendang. Berdakwah itu adalah meyakinkan bukan menyakitkan. Dan dalam kapasitas itu tetap bagaimanapun juga akan mampu melindungi martabat kemanusiaan. Setiap manusia butuh penghargaan, butuh dihormati. Yang kedua, negeri ini butuh membangun, sehingga kepentingan umum ini tetap kita kedepankan dengan harapan kita bisa adil, berimbang, dan tetap taat konstitusi yang ada di negeri tercinta ini. Adapun misinya adalah menggerakkan kepemimpinan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan. Ulama tetap warasatul anbiya, tetap jadi panutan, sehingga dalam hal ini akan mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan, memupuk akidah Islamiyah serta menjalankan syariah Islamiyah. Tepat sekali jika Pak Segum tadi, Sekretaris Umum tadi, mengundang seluruh dai mubalek yang moderat untuk ikut pembinaan membuat vlog. Kenapa? Biar YouTube kita ini tidak diisi oleh orang-orang mubalek yang merasa dirinya sebagai pemegang kunci surga, mudah menyalahkan orang, dan kemudian ceramahnya tidak membuat orang sejuk, teduh, tapi menambah telinga tambah panas hingga terbakar dengan provokasinya. Maka dengan harapan terutama mubalek yang sudah menjadi DPR, dinas pengajian rutin itu, bisa dimasukkan di YouTube, supaya ini sebagai menjadi referensi bagi umat. Paling kalaupun toh tidak bisa menutup, paling tidak menjadi penyeimbang lah terhadap konten-konten yang radikal begitu. Dan ini akan menjadi misinya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua adalah bahwa melaksanakan dakwah Islam di satu sisi adalah amar ma'ruf, sisi yang lainnya adalah nahi mungkar. Antara amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah seimbang dalam prinsip adil, berimbang. Tentu dalam kaitan dengan ini adalah tetap dengan taat konstitusi yang ada di negeri ini. Karena kita hanya menyampaikan amar ma'ruf, nahi mungkar itu bukan bagian kita. Nahi mungkar ketika ada sesuatu bukan bagian dari kita. Bukan kemudian ketika ada sesuatu kemudian menggunakan kekerasan dan sebagainya, maka itu akan menjadi domain Pak Polisi dan Pak TNI. Untuk itu, maka dalam hal ini dakwah ini tetap seimbang antara amar ma'ruf dan mungkar. Dan ini adalah merangkai puzzle yang berserang, karena bagaimanapun juga pertemuan seperti ini adalah saling memberikan informasi, saling mengantisipasi dalam rangka apa? Tetap mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas yang disebut dengan khairul ummah dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan ideologi, negara, sosial, politik, ekonomi, hukum, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Ini disebut dengan berbagai aspek kehidupan. Dan mudah-mudahan aspek kehidupan yang sebentar lagi negara kita ini akan melaksanakan pesta demokrasi tetap kondisi aman dan tentram. Dan yang terakhir adalah mengembangkan ukhuwah Islamiyah, kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 hal yang perlu kita waspadai. Semangat keberagamaan yang berlebihan itu kemudian
menyebabkan dirinya sempit di dalam memandang sebuah titik kebenaran sehingga menganggap orang lain itu salah. Yang kedua yang perlu diwaspadai adalah tafsir agama yang tidak bersifat universal sehingga tafsirnya merasa benar. Yang ketiga adalah semangat keberagamaan yang tidak selaras dengan negara tercinta ini. Maka tiga hal inilah yang perlu kita antisipasi untuk tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa dan kerukunan serta toleransi yang tinggi. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas atensinya menonton channel ini. Jangan lupa sebelum Anda meninggalkan channel ini, subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya.